pasien perempuan usia 54 tahun. Itu awalnya 1 bulan yang lalu kurang lebih tumit kaki kirinya itu menginjak staples. Pasien disarankan amputasi sampai di bawah lutut, di tengah-tengah kruris. Kemudian juga infeksinya pasti masih ada nih kalau misalnya kita lihat dari kondisi lukanya. Ya, yang dimana kita tahu bahwa 330 cukup high, cukup tinggi untuk kondisi-kondisi luka seperti ini gitu ya, terutama pasien dengan diabetes. Seperti biasa, saya akan disclaimer dulu bahwa kegiatan ini, foto dan yang akan ditampilkan dalam materi ini merupakan dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Identitas pasien juga telah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan, serta penyebaran ataupun penggunaan ulang foto di luar konteks materi ini tanpa izin dilarang dan dapat melanggar aturan privasi serta hukum. Harap gunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, hari ini masih sama seperti minggu kemarin, kita ditemani oleh Nurse Khairul Bahari WOC ITN. Beliau adalah seorang ITN yang sudah punya banyak sekali pengalaman dan juga beliau udah menjadi ITN udah sekian lama ya, udah lebih dari 10 tahun. Jadi Bapak Ibu, mangga silahkan gitu ya, hari ini kita bisa bertanya apapun bebas tentang luka ataupun stoma ke Nurse Khairul Bahari. Cuma memang hari ini kita akan fokuskan ke topik tentang luka post operasi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kasus, ya ini mungkin kita akan bahas soal pertanyaan dulu ya, Mas Khairul, Nurse Khairul ya. Masuk ke dalam grup nih. Yang pertama adalah soal penggunaan dressing yang tepat untuk luka steril atau post operasi pasien pasien dengan riwayat diabetes mellitus ataupun dengan riwayat diabetes mellitus. Mungkin ada suggestions atau advice yang bisa Nurse Khairul berikan. Oke, thank you Mbak Evi. Jadi Bapak dan Ibu, ini satu topik yang menarik sebenarnya untuk luka post operasi yang kita tahu bahwa rata-rata pasti akan terjadi namanya surgical site infection, gitu ya Mbak Evi ya, yang menyebabkan beberapa masalah seperti komplikasi ya, dehiscence, seroma, kemudian faktor penyembuhan juga pasti akan terganggu. Nah, penting sekali ya kalau misalnya kita memilih balutan atau dressing pada luka post op operasi atau luka yang steril gitu kita kategorikan gitu ya, bahwa bagaimana kita memilih dressing yang cocok buat beliau atau untuk kondisi-kondisi luka tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tidak ada faktor penghambat atau tidak ada penyakit, di sini ada diabetesnya gitu atau riwayat dengan diabetes, sebenarnya cukup gampang untuk memilih dressing untuk luka post operasi. Karena kita tahu bahwa proses penyembuhannya secara primer intention healing, artinya kan sudah ketutup nih terjadi reepitalisasi gitu ya dalam waktu 24 jam awal gitu ya, kalau kita ngomong post operasi. Sudah ketutupnya si epitalisasi ini ya mau nggak mau kita harus tutup dengan cara apa? Kasih lembab saja ya, salah satunya bisa menggunakan island dressing. Jadi nggak usah di banyak gangguan gitu pada kondisi luka post operasi gitu. Jadi tinggal tutup island dressing gitu ya, atau pakai kasa gitu ya, atau pakai island yang ada transparan filmnya, atau pakai foam, itu bisa digunakan. Jadi foam yang bentuk ada adhesifnya gitu ya, itu bisa digunakan untuk luka-luka yang post operasi. Jadi nanti kalau sudah selesai diganti per 3 hari atau per maksimal 1 minggu atau 5 hari, kalau misalnya minimal eksudat gitu ya, itu bisa diganti ulang untuk kondisi tersebut. Ya. Jadi kalau sudah nanti per 2 minggu dibuka jahitannya, tinggal kasih foam aja juga nggak ada masalah sebenarnya kalau untuk penanganan post operasi. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi cukup pakai island dressing atau pakai foam, itu sudah aman sebenarnya tuh. Apakah bisa disebut tata laksana perawatan luka akut, Nurse Khairul? Kalau untuk yang luka post op? Kalau misalnya untuk luka post op, modelnya seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kan penyembuhannya kan secara primary. Jadi kan cuma dijahitkan untuk menyatukan kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak ada terjadi trauma saat pergantian ya, itu
itu sebenarnya lukanya 2 minggu ya 21 hari gitu ya, itu sudah healing gitu kondisi luka post operasi. Jadi tinggal tutup pakai island aja atasnya atau pakai foam adhesif ya, atau yang foam yang ada transparan film bagian samping-sampingnya itu bisa digunakan untuk si luka akut. Nah, kondisi luka yang akut yang lainnya, misalnya contohnya jatuh gitu ya, mungkin ya Bevi ya. Kemudian kondisi luka-luka akut yang lainnya, misalnya kayak burn atau luka apa namanya, luka bakar gitu ya. Sebenarnya itu hampir sama ya. Jadi tinggal ditutup dengan zinc cream ya, kalau Medcovagin kalau misal luka bakar yang hari pertama ketemu ya. Artinya hari itu juga ya. Jadi hari pertama itu bisa menggunakan zinc cream, mau ya prevent karena takut terjadi kontaminasi karena udah pakai ABCD misalnya si pasiennya gitu, jadi pakai yang silver, tutup kasa 3 hari dibuka nanti akan healing. Itu sebenarnya luka bakar cukup cepat kalau misalnya kita lihat luka akut. Atau luka akut jatuh misalnya kegores, nah itu cukup dengan zinc cream red kemudian kasih alginat juga bisa ya. Jadi tinggal ditutup pakai transparan film 3 hari dibuka atau pakai hidrokoloid. Jadi bisa maksimal 5 hari untuk penggunaannya. Itu Bapak dan Ibu. Kalau bisa tidak Pak tanpa adanya riwayat ya, seperti itu, riwayat diabetesnya itu sendiri. Oke, nah ini semoga Bapak Ibu udah bisa dapat gambaran ya kira-kira dressing yang diberikan saran nih oleh Nurse Khairul ketika mengatasi atau menangani luka steril post-op. Oke, kita mungkin bisa masuk ke next question nih, Nurse Khairul. Next questionnya adalah, sebentar. Nah, apabila ada pasien nih dengan luka post-op fraktur tapi mengalami infeksi, ya, apakah boleh nih hektingannya itu atau jahitan ini kita langsung buka dengan resiko mungkin tulang ataupun pennya ini bisa kelihatan? Oke, kalau misalnya kita ngelihat luka post-op yang sudah terjadi lukanya menjadi kronis gitu ya, ya mau nggak mau Bapak dan Ibu tinggal buka aja gitu sebenarnya. Apalagi kalau misalnya sudah ngeluarin eksudat misalnya. Tapi lihat dulu nih, kalau misalnya sudah di hari ke-14 dia nggak resolve atau tidak healing, ngeluarin eksudat ya, cairannya banyak, purulen, sekitar lukanya masih terjadi inflamasi, mau nggak mau Bapak Ibu tinggal buka aja semuanya otolisis. Ya, otolisis saja, nanti akan keluar semuanya. Ya mau nggak mau pasti kan risiko tulang dan pennya pasti akan kelihatan. Karena apa? Semakin lama dipertahankan, salah satunya ada benda asingnya, ya dari sucurnya atau hecting, benang hectingnya otomatis menjadi kontribusi terjadinya infeksi terus-menerus, nggak akan sudah gitu. Terutama kalau pasien-pasien dengan pemasangan pen karena benda asing dianggap oleh tubuh, jadi antibodi membuat sendiri gitu ya pertahanan yang dengan cara mengeluarkan eksudatnya atau membuat inflamasi, nggak sudah ya nggak mau tinggal dibuka sedikit, kalau bisa masih kurang dari 14 hari gitu atau 7 hari minimal, buka sedikit yang bagian si eksudatnya itu yang keluar, jadi biar keluar sendiri. Terus Bapak Ibu tinggal otolisis saja. Kalau sudah tanda-tanda infeksi, bau, nyeri gitu ya, tanda-tanda inflamasi, terus ada peningkat leukositosis, jadi Bapak Ibu tinggal kasih silver aja sebenarnya. Jadi nanti tinggal kondisi si lukanya itu akan mengeluarkan sisa-sisa yang ada di luka tersebut. Jadi mau nggak mau perawatan secara secondary intention healing. Jadi nggak bisa lagi nih menggunakan si primary intention healing. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, karena kala pasien yang kondisi dipasang pen ini terjadi trauma saat pergantian balutan. Contohnya, jadi sudah ditutup di hari ketiga biasa diganti, itu biasa dibuat trauma, dipencet-pencet kah untuk melihat eksudatnya gitu ya. Kita tahu bahwa pasien dengan luka akut gitu ya, 24 jam revitalisasi karena dia sudah dibuat trauma ulang, makanya space-nya itu terisi namanya seroma. Jadi seroma ini akan muncul gitu karena dalam kondisi trauma tersebut yang menyebabkan
kebukalah semuanya gitu dan terjadinya infeksi pada lukanya tersebut. Berarti better adalah dibuka ya nurse Khairul ya, hectingnya Ya, udah masuk ke dalam fase jadinya luka kronik, bukan lagi jadi ya. Jadi luka kronis bukan lagi luka akut gitu Bapak dan Ibu. Oke, nah tadi kan beberapa kali nih Nurse Khairul sebenarnya ada mention soal secondary healing phase and primary ya, prosesnya ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang udah pernah ikut CWCA mungkin bisa membayangkan gimana sih proses penyembuhan luka secara secondary sama yang primary-nya itu ya. Nah, mungkin nanti di dalam grup ya kita akan coba share sebenarnya gimana sih proses penyembuhan luka gitu ya, baik yang kalau di hecting sama yang kalau misalnya lukanya itu mungkin hilang dagingnya gitu ya atau hilang jaringannya Khairul ya. Jadi nggak bisa disatuin ya. Nah, itu karena ada dua proses yang sebenarnya berbeda. Nah, itu ada sebutan-sebutannya. Salah satu tadi disebut sama Nurse Khairul adalah primary dan juga secondary. Oke, nah ini banyak juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat nih Nurse Khairul. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sangat relate nih sama kasus yang mau kita bahas bareng. Nah kebetulan kasusnya ini adalah kasus dari Mbak Nur ya. Nah ini mungkin nanti Mbak Nur kalau misalnya bersedia mungkin bisa sambil diceritain gimana sih kasusnya sekarang, terus kemudian kesusahannya itu seperti apa, dan mungkin apa yang ingin ditanyakan lebih jauh gitu dengan Nurse Khairul. Nah, ini kurang lebih kasus yang dimiliki oleh Mbak Nur ya. Mungkin Mbak Nur boleh say hi dulu Mbak Nur. Selamat siang Mbak Evi, Nurse Khairul. Selamat siang Bu. Wah, kasusnya keren nih. Nah ini boleh diceritain dulu nih Mbak, biar kita bisa dapat gambarannya seperti apa. Oke, siap-siap Mbak Evi. Ini ada pasien perempuan usia 54 tahun. Itu awalnya 1 bulan yang lalu, kurang lebih, tumit kaki kirinya itu menginjak staples. Katanya sih tidak ada perdarahan, cuman selama 2 hari itu membiru. Setelah 2 hari membiru, 1 minggu pertama itu muncul bula katanya, benjolan yang ada cairan kayak kena luka bakar katanya gitu. Terus sama beliau diobati di vaskes 1. Kemudian untuk minggu keduanya warna dasar lukanya sudah berubah jadi kuning, terus bau juga katanya, terus keluar cairan kuning bening hingga bernanah kayak purulenta gitu. Kemudian dari vaskes 1 pasien dirujuk ke vaskes 2 ke rumah sakit. Minggu ketiga luka meluas ke seluruh pedis sampai di bawah mata kaki. Pasien disarankan amputasi sampai di bawah lutut, di tengah-tengah kruris. Untuk kondisi setelah post op hari ketiga itu keluar banyak cairan purulen, bau, sama ada kayak minyak, terus nyeri banget di kaki seluruh sampai pangkal paha, menggigil tiap malam, mual, muntah, suhu kaki yang di post op itu lebih tinggi daripada yang sebelahnya. Waktu itu GDA-nya 330, terus leukositnya 18.000. Untuk riwayat nutrisinya, pasiennya kebiasaan tidak mau konsumsi protein, jadi karbohidrat saja yang dimakan. Terus tidak mau gerak juga, imobilisasi pasiennya. Ada masalah juga psikosomatis. Kayak gitu. Nah. Wah, cukup kompleks ya, Bu Nur Afni, untuk kasusnya. Nah, ini untuk kondisi yang sekarang ya, Mbak Nur ya? Itu hari ketiga setelah tadi. Oke, ini after amputasi ya, Bu ya? Oke. Nurse Khairul. Nah, mungkin dari kasus ini gitu ya, kira-kira apa sih yang mungkin terjadi ini ya? Padahal kasusnya ini baru post op, tapi sudah seperti ini gitu kasusnya, keluar nanah yang seperti tadi diceritakan Mbak Nur, keluar nanah, bahkan sampai keluar cairan yang seperti minyak gitu ya. Iya, iya.
Nah, kalau misalnya lihat dari kasus ini, ya kita balik ke slide sebelumnya, Mbak Evi. Oke, kalau misalnya kita ngelihat kasus sebelumnya, ini kan pasiennya kan sebenarnya punya diabetes gitu ya, tapi apa namanya dari gula darahnya mungkin di awal ya tidak terkontrol dengan baik, makanya terjadi percepatan dari si infeksinya. Nah, kalau bisa kita ngelihat luka, ya ini sudah tanda-tanda merahnya gitu ya di samping-sampingnya ya, tanda eritema ini sudah masuk ke spreading infeksi, dan kita tahu bahwa diabetes sikositas pembuluh darahnya juga semakin mengental ya, kalau misalnya gula darahnya lebih dari 200, makanya infeksi lebih cepat masuk gitu ya. Dan ini sudah terjadi ya sama pasiennya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya gula darahnya oke gitu ya, dan nutrisinya baik dan perawatannya baik, sebenarnya tidak harus dilakukan amputasi gitu, tinggal dirawat dengan baik. Itu sebenarnya bisa improve untuk proses penyembuhan si lukanya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya kita lihat secara proses pada si luka yang awal. Nah, setelah masuk rumah sakit kan dilakukan amputasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita next Mbak Evi. Nah, diamputasi gitu ya. Kemudian pas kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, riwayatnya GDA-nya lihat 330 ya. Benar ya? Kemudian pasti pas waktu diganti dibuat trauma ya. Kemudian juga infeksinya pasti masih ada nih kalau misalnya kita lihat dari kondisi lukanya. Ya, yang dimana kita tahu bahwa 330 cukup high, ya cukup tinggi untuk kondisi-kondisi luka seperti ini gitu ya. Terutama pasien dengan diabetes, sudah gula darahnya tinggi, punya penyakit diabetes juga nih. Nah, ini jadi satu problem untuk proses penyembuhannya terganggu. Nah, kondisi luka ini ya karena gula darahnya tinggi dan sikositas pembuluh darah pasien dengan diabetes dengan gula darah lebih dari 200 akan terjadi kekentalan dan infeksi pasti akan terjadi gitu ya, balik lagi. Dan ini terjadi pada pasien tersebut ya. Kalau misalnya gula darah tinggi karena dia ada benda asing dan pasien dengan diabetes pasti imun sistemnya lemah ya, antibiotiknya tidak terbentuk dengan baik untuk menghalau semua penyakitnya, otomatis ya lukanya pasti akan jadi seperti ini kebuka ya. Dan warna yang keluar ini ya pasti akan dari awal nih ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia gula darahnya di bawah 200 gitu ya, atau 80, nutrisinya oke ya, dan pasti proses penyembuhan lukanya berjalan dengan baik ya. Gitu Bapak dan Ibu. Dan menjadi seperti ini, satu ya perawatannya yang sebelumnya di rumah sakit, kita juga tidak tahu. Kalau di rumah sakit digantinya dengan apa Bu? Neraf nih. Kita pakai itu, antibiotik sama Gaussia aja. Jadi antibiotiknya ditaruh di tutup ya. Ya. Oke. Nah, salah satunya luka akut timia kronis adalah balutan yang digunakan ya. Selain dari sistemik pasiennya, kemudian balutan atau cara perawatannya. Nah, kita tahu bahwa antibiotik tidak direkomendasikan lagi ya Bapak dan Ibu ya untuk digunakan sebagai topikal ya. Jadi tidak boleh lagi nih menggunakan bentuk apapun, solution, krim ya, cair, bubuk dan sebagainya. WHO sudah mencanangkan bahwa penggunaan antibiotik sejak tahun 2014 itu tidak direkomendasikan untuk dipakai sebagai topikal dalam melakukan perawatan luka karena kan terjadi resistensi terhadap si mikroorganismenya dan resistensi terhadap si manusianya gitu. Kemudian yang kedua pakainya Gauss. Ya, kita tahu bahwa KASA kan fungsi sebagai penyerap cairan nih Bapak Ibu. Dia nggak memfasilitasi moisture wound healing atau memfasilitasi lembab pada kondisi si lukanya. Otomatis akan jadi rusak nih semuanya. Ya, jadinya. Nah, kalau sudah seperti ini, perencanaan perawatannya tidak lagi menggunakan primary intention healing ya atau penyembuhan secara primer karena sudah menjadi luka kronis. Ya, kalau sudah luka kronis Bapak Ibu tinggal lakukan apa? Dengan tim manajemen di tisunya, di T-nya ini boleh dilakukan autolisis aja. Ya. Saya nggak bisa gambar-gambar ya Mbak Ibu. Jadi di autolisis ya di sininya Bu Ngerafni. Kalau misal sudah ke tempat Ibu, ini sudah masih hari ketiga Bu ya? Bener ya? Jadi kalau misalnya hari ketiga autolisis aja, nggak apa-apa. Ya nanti akan kebuka semuanya. Jadi kalau udah kebuka tinggal buka headingnya atau jahitannya. Biar si eksudatnya keluar semua.
Ya, jadi otolisis pakai zinc cream karena sudah tampak nih ya Bapak dan Ibu tanda-tanda lokal infeksi ya mengarah ke spreading ya. Jadi pakai zinc cream yang silver atau mecovazine silver tebel ya, terutama daerah bagian si lukanya sampai sekitarnya. Tutup pakai kasa boleh nggak? Boleh, kasih kasa semuanya. Kemudian kasih ortopedikul ya atau kasa gulung yang tebel ya, terus kasih crepe bandage. Kalau nggak ada, kalau cairannya banyak, kasih diapers juga nggak masalah, tinggal dimasukin diapers ya. 3 hari dibuka. Nanti pasti after 3 hari ini akan kebuka semua nih, karena proses autolisis tubuh nih, Bapak dan Ibu. Jangan takut, jangan khawatir, edukasi ke keluarganya. Nah, karena tubuh nih punya enzim proteolitik. Ya, proteolitik ini kalau di dalam tubuh akan keluar dalam suasana lembab. Ya, suasana lembab. Jadi nanti akan kebuka semuanya, tapi sebelumnya informasikan kepada pasien. Setelah buka, lakukan perawatan lagi, nanti buka aja heading yang bagian cairannya yang banyak yang keluar. Jadi dibuka aja headingnya satu-satu. Ya, kalau saya ketemu seperti ini, autolisis, kemudian hari ke-3 gitu, selanjutnya kunjungan selanjutnya tinggal dibuka semua aja. Pasti akan kebuka kan semuanya, tinggal Bapak Ibu lakukan autolisis saja. Yang paling dipantau adalah gula darahnya. Ya, gula darahnya ya. Jadi gula darahnya harus diturunin nih. Bapak dan Ibu, ini harus diturunin nih gula darahnya. Jadi nggak bisa enggak gitu. Ini kan tadi kan kita autolisis ya di sini ya. Ini kita autolisis sini. Oke, di sini autolisis ya. Jadi kasih zinc creamnya di sini. Ya, semuanya nutup. Kemudian kasih kasa. Nanti di hari ketiga di bagian sini pasti akan keluar, Bu. Cairannya banyak, purulennya. Bener ya di sini ya? Sekitar situ. Ya, soalnya nampak nih di sini sudah ada bengkak di sini nih, bengkak nih. Di bengkak. Jadi keluar di sini. Jadi kalau misalnya ini mau dirawat, yang bagian heading yang ini dibuka aja. Yang bagian ini nih. Yang ini, heading yang bagian ini nih. Yang ini dibuka. Ya, yang ini dibuka. Jadi membantu biar si eksudatnya keluar. Ya, kemudian kalau misalnya mau dimasas sambil dicuci, mulai dari atas dimasas biar eksudatnya keluar semua. Itu boleh. Tapi jangan keras-keras atau jangan kuat-kuat ya, ya Bu. Jadi dikeluarkan urut aja gitu ya, pelan keluarkan semuanya eksudatnya. Ya, lakukan autolisis dulu, kemudian nanti tinggal dievaluasi selanjutnya. Yang paling penting nih, balik lagi gula darahnya. Sama pasiennya harus makan. Makan nggak Bu pasiennya Bu? Ya, cuman kayaknya gagal motivasi. Takut sama ayam, ikan, telur. Oke, ini jadi satu masalah baru nih Bapak Ibu. Pasien-pasien dengan luka ya, cenderungnya nggak mau makan karena takut nanti lukanya gatel gitu ya. Nah, mitos-mitos nih jadi harus Bapak dan Ibu edukasi ulang kepada pasiennya ya. Dia tetap harus makan. Pasien dengan diabetes kalau nggak makan kan tubuh mempunyai glikogen disimpan dari di otot ya, di lemak itu akan terpecahkan. Nah, semakin terpecahkan semakin tinggi lah kadar gula darahnya karena proses metabolisme dan siklus Krebs yang terjadi saat pemecahan energi untuk si pasiennya. Jadi pasiennya harus tetap makan mau nggak mau ya, tetap makan kemudian kontrol si gula darahnya. Obat anti diabetesnya dapat tapi Bu ya? Dapat insulin suntikan, dapat 18 unit. Sekali? 3 kali sebelum makan. Oke, kemudian habis itu ada tambah lagi nggak Bu obat-obat antibiotik dapat? Dapat antibiotik, cuman sayangnya sebelumnya itu sudah pernah konsumsi antibiotik yang sama dalam waktu 1 tahun lebih. Oke. Terus antibiotik yang sekarang dapatnya apa Bu? Kemarin itu dari rumah sakit dapat yang isinya metro, cuman beliau konsumsi metro tambah muntah. Ya, jadi sekarang yang dapat itu Cefixim. Nah, kondisi pasien, ya Bu, thank you Bu. Itu masih ada nggak Bu? Atau sudah habis antibiotiknya? Masih ada. Ini direncanakan 2 hari lagi ada jadwal kontrol ke rumah sakit. Cuman kemarin keluarganya bingung kok lukanya kayak gini. Oke. Nah, selain kondisi pasien seperti ini, selain penggunaan si antiseptik dan antimikrobial, ya,
karena pasiennya sudah pernah mengkonsumsi antibiotik yang cukup lama, ini wajib kita evaluasi. Jadi bisa kita lakukan kultur luka. Ya. Kalau misalnya hospitalnya bisa melakukan, atau pasiennya mampu mandiri untuk melakukan kultur luka dibantu sama ibu, itu boleh. Jadi kultur terlebih dahulu untuk memastikan si jenis mikroorganismenya atau bakterinya dan jenis antibiotiknya yang sesuai ya Bu ya. Soalnya sudah terpapar antibiotik ini cukup lama nih, bener ya. Nah, kondisi pasien yang gula darahnya 330 dan adanya tandanya infeksi, otomatis sistemik juga terpengaruhin. Salah satunya malaise, kemudian mual dan muntah. Diperparah pasiennya mengkonsumsi metronidazol. Nah, metronidazol itu efek sampingnya membuat kondisi pasien itu mual dan muntah. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya punya obat PPIG-nya atau proton prohibitornya, obat lambungnya, langso dan sebagainya, itu sebagai pencegahan biar tidak enzim PPG-nya itu terlalu aktif membuat dia mual terus-menerus seperti itu. Itu bisa ditambahkan atau dikonsultasikan ke dokternya. Itu Bu. Ini sebenarnya kasusnya kalau misalnya di awal dirawat dengan baik, ya Bu, ini juga cepat sebenarnya gitu ya. Iya. Gula darahnya tinggi sekali gitu ya. Nes izin tanya, untuk bengkaknya sampai pangkal paha itu gimana gitu? Nah, kalau misalnya sampai pangkal pahanya bengkak atau kemerahan, berarti balutnya sampai pangkal paha. Oh, ya. Ya, jadi balutnya sampai segini nih Bu. Kalau misalnya ada tanda merah atau hangat, ya, jadi Ibu peraba ya, hangatnya sampai sebatas mana, kemudian tutup aja sampai sebatas itu yang hangat. Ya, tinggal sampingnya tuh sekitarnya tinggal dikasih Midcovagin silver atau regular juga boleh buat sekitarnya. Untuk di lukanya kasih yang silver. Karena kita butuh cepet nih, karena kejar-kejaran dengan infeksi, ya. Jadi harus cepat penanganannya dan menggunakan balutan antimikrobial itu sangat disarankan, ya, dalam mengatasi kondisi luka yang infeksi lukanya. Gitu Bu. Apakah perlu penggunaan iodosup? Oke, kalau misalnya Ibu sudah menggunakan silver, ya, itu cukup dengan silver, nanti dievaluasi 2 minggu, kemudian nanti bisa dilanjut maksimal 3 minggu. Kalau misalnya menggunakan iodosup atau dexamethasone, berarti pakainya yang Midcovagin reguler. Ya. Oh, yang reguler, tapi harus 1 saset itu habis ya Bu ya, karena penanganan infeksi gitu. Bedanya kalau pasien dengan penggunaan si dexamethasone, dia itu kan dalam jangka waktu kan melepaskan perlahan tuh kadar iodinnya. Ya, dia fungsinya sebagai dikurangkan dulu si bioburdennya secara perlahan baru lama-lama dimatiin. Beda dengan fungsi silver. Kalau silver lebih langsung in touch ke inti sel bakterinya langsung mati dia. Itu bedanya si cara kinerja si silver dengan si dexamethasone Bu. Jadi tinggal Ibu pilih nih, mau yang cepet ya, dengan menggunakan silver atau pelan-pelan gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi nggak Bapak dan Ibu? Ini kasus cukup menarik. Ada kasus yang sama yang pernah Bapak dan Ibu tanganin ya, seperti kasus Ibu Afni? Mungkin ini sedikit ada pertanyaan juga nih Nurse Khairul ya di kolom chat. Untuk luka pasca SC, mungkin yang sama dengan yang post operasi ini, kemudian kembali terbuka kembali di 4 minggu post SC. Nah, baiknya perawatan yang tepat dengan pakai apa selain tule? Karena tule masih jadi favorit sekali ya. Iya, saya masih mau ngomong. Tule masih jadi favorit ya Bapak dan Ibu ya. Bener ya? Kalau misal Bapak Ibu pernah baca gitu ya, isi kandungan tule kan ada yang isinya parafin. Ya, ada isinya kandungan petroleum jelly aja, ada yang kandungannya nepacitin ya atau antibiotik kandungannya. Nah, untuk kondisi luka post SC gitu ya, sebenarnya tadi tuh Bapak Ibu tinggal tutup aja gitu ya, secara komprehensif gitu ya, artinya ditutup dengan kondisi lembab, pakai poliuretapon juga cukup gitu, tidak harus tambahkan yang lainnya.
Kalau misalnya sudah keluar eksudatnya gitu ya, sudah kebuka atau dikenal dengan nama dehisen gitu ya, mau nggak mau Bapak Ibu tinggal perawatan secara secondary intention healing. Jadi diautolisis aja dulu, nanti akan kebuka semuanya. Jadi biarkan ini dalam jaringannya itu keluar secara sendiri dibantu dengan salep. Rekomendasi kalau biar cepat kasih Mecovacin reguler terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah muncul granulasi baru diganti Mecovacin yang red atau yang buat yang granulasi menuju epitelisasi. Berarti depend terhadap jika terbuka kembali depend terhadap dasar lukanya itu sebenarnya apa ya, Nurse Hairul? Ya, kalau benar. memang sudah merah, maka bisa langsung rekomendasi pakai Mecovacin red, kemudian atasnya bisa foam, atau boleh alginate atau kasa, atau gimana nih? Kalau misalnya eksudatnya cukup intens, moderate ke high, jadi bisa disarankan menggunakan foam saja, itu juga aman banget. Jadi nggak bingung-bingung Bapak Ibu kalau misalnya ada kebocoran. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ternyata dasar lukanya memang dia kuning ataupun ternyata terjadi nekrosis, maka mau tidak mau adalah harus proses persiapan dasar luka itu harus dilewati dulu ya dengan benar. regulerin. Ya, oke. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari kolom chat satu lagi soal sebenarnya ini hampir sama ya dari Angga Kusuma Dibrata soal pasien post-op dalam beberapa hari kondisinya itu dasar lukanya hitam dan putih maupun terdapat cairan eksudat. Mohon izin bagaimana solusinya. Nah, ini mungkin hampir sama dengan kasusnya Mbak Nur tadi ya. Baru post-op terus kemudian kok malah keluar eksudat, dasar lukanya jadi putih, hitam seperti itu ya. Nah, mungkin tadi kurang lebih adalah saran dari Nurse Hairul adalah harus tetap otolisis dulu ya Nurse Hairul ya. Ya benar. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda hitam dan kuning ya mau nggak mau Bapak Ibu harus siapkan dasar luka dengan tim manajemen otolisis dan hari ketiga nanti tinggal diangkat dengan mekanikal lebih cepat gitu Bapak dan Ibu. Dibandingkan kalau misalnya dibiarkan aja gitu. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus melakukan otolisis. Oke. Nah, ini tadi ada lanjutan lagi nih. Kalau misalnya pakai foam untuk tadi ya, khusus kasus luka yang SC tadi, itu sampingnya suka maserasi. Nah, ini mungkin apakah ada advice juga nih dari Nurse Hairul soal penggunaan foam? Kenapa malah bikin maserasi? Apakah ada teknologi terbaru ya soal foam ini yang bisa dia locking eksudat atau seperti apa? Nah, ini kita lihat kalau misal menggunakan foam, Bapak dan Ibu pilih foam yang daya serapnya ya. Jadi kalau lihat daya serap jangan langsung habis daya serapnya. Jadi penyerapan secara vertikal dan secara perlahan itu yang direkomendasikan. Karena kita pakai kan gunanya kan dalam waktu menyerap eksudat cukup banyak bisa sampai 3 sampai 4 hari gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi carinya model foam yang seperti itu. Ya, jadi ada beberapa sekarang foam yang di pasaran gitu ya yang punya daya serap yang menampung yang cukup intens ya, artinya dapat dipakai dalam waktu 3 sampai 4 hari seperti itu. Dan kalau misalnya dia menyebabkan foamnya iritasi, berarti foamnya itu daya serapnya terlampau tinggi, artinya hari itu ketemu dengan eksudat tiba-tiba berubah menjadi seperti kulit sapi yang sudah direbus. Nah, berarti itu isi poliuretannya yang cukup besar menyebabkan kondisinya maserasi. Ya, jadi pilih yang poliuretan yang lebih kecil, yang modelnya bentuknya langsung terserap lock gitu, Bapak dan Ibu. Model teknologi yang ditawarkan untuk si poliuretan foam. Beberapa produk Indonesia seperti produk Kalbe, kemudian Opticell itu modelnya bentuknya penyampaian vertikal. Kemudian poliuretannya itu akan mengisi terlebih dahulu setelah si isi poliuretan foamnya kalau sudah penuh baru pindah ke poliuretan ke lubang-lubang selanjutnya seperti itu. Oke, ini something new lagi ya sebenarnya nih ya buat Bapak Ibu semuanya. Ternyata dalam dunia perawatan luka gitu ya, kita tahu nama besarnya aja kayak foam, alginate itu ternyata memang kurang cukup ya Nurse Hairul ya, karena memang teknologi itu kebetulan semakin hari semakin maju. Jadi mungkin namanya foam tapi ternyata teknologinya itu belum se-advance yang seharusnya gitu ya. Nah, mungkin kapan-kapan nih kita bahas soal
jenis-jenis dressing sekaligus yang ada di pasaran seperti apa dan yang kurang lebih yang bagus yang bisa direkomendasikan oleh para wound expert itu seperti apa, atau mungkin bahkan sampai yang biasa dipakai di woker ya, karena biasanya kalau di woker sendiri penggunaan dressing itu udah melewati proses penelitian ya, jadi biasanya akan digunakan produk-produk ataupun dressing yang memang sudah Bu Wida approve, Nurse Khairul approve, Pak Agung approve, ataupun Nurse Kan approve gitu ya. Jadi memang nggak semua dressing itu meskipun namanya foam itu bisa digunakan juga gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu semua, ini pertanyaan masih banyak. Gimana Nurse Khairul masih mau dijawab? Masih aman nggak nih waktunya? Mungkin satu pertanyaan lagi ini yang sudah masuk ya, Mbak Evi. Oke, dari ada dua sih, ada Pak Reza soal operasi dengan stapler itu bagusnya pakai apa? Apa setelah dibersihkan ditutup saja? Apa boleh pakai supratul? Oke, jadi kalau misalnya sudah di stapler, Bapak tinggal pakai foam aja Pak, aman Pak sebenarnya. Jadi pakai foam, ya. Kemudian mau pakai yang offside yang bentuk island dressing, karena kan kalau sudah di staples beda dengan yang sucur. Kadang-kadang yang sucur itu banyak pasiennya terjadi iritasi karena benangnya tidak cocok atau alergi, itu menyebabkan kebuka lagi. Nah, kalau misalnya seperti ini tinggal tutup secara lembab aja Pak, cuci dengan gentle antiseptik sekitarnya, keringkan baru tutup dengan si foam tersebut. Itu sudah aman sebenarnya, nggak harus menggunakan supratul. Duh, jangan lagi Pak pakai supratul Pak. Sayang Pak pasiennya. Udah tutup lembab, primary intention healing cukup Bapak dan Ibu. Oke, one more ya, Nurse Khairul ya, soal hipergranulasi. Pertanyaan ini luka tekan yang sudah merah tapi hipergranulasi. Pakai dressing apa yang bagus? Oke, Bu Mela, kalau misalnya hipergranulasi ada beberapa cara Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama caranya, kalau misalnya hipergranulasinya mau digunting, berarti akan mengulang fase penyembuhan lukanya. Ya, kita tahu bahwa sudah ke fase proliferasi, tiba-tiba dihancurkan granulasinya, hipernya tadi digunting atau didebri-demen, otomatis mengulang fase lagi ke awal, ke inflamasi. Cara yang pertama untuk penanganan hipergranulasi. Cara yang kedua itu menggunakan tekan polyurethane foam. Jadi ditekan. Jadi ambil polyurethane foam, kemudian didouble, kemudian ditarik, ditekan untuk mengurangi si hipernya itu ditekan dengan foam untuk turun ke bawah. Jadi saling bertumpuan si granulasinya, kemudian dibantu lebih cepat lagi terbentuknya si bagian si tepi lukanya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga menggunakan namanya chemical cauterizasi. Di Indonesia cukup jarang chemical cauterizasi, yaitu kita aplikasikan chemical cauterizasi di atas granulasinya, nanti granulasinya berubah menjadi putih ya, atau berubah menjadi kehitaman karena sudah mati bagian atasnya. Tinggal atasnya kasih foam ya, kemudian evaluasi selanjutnya nanti bagian atasnya sudah turun si bagian si hipergranulasinya. Tinggal Bapak Ibu pilih nih mau yang mana nih. Kalau yang aman berarti tinggal kasih foam ya, ditekan, kasih foam, tekan, kemudian tambah plaster, atau mau digunting menggunakan si CSCD. Kalau saya sih daripada sudah fase proliferasi, ngulang terus-menerus ya, jadi nanti takutnya Marjolin syndrome gitu ya, jadi lebih aman bisa menggunakan si tekan aja dengan polyurethane foam. Itu Bu, Bapak dan Ibu. Oke, mereknya bisa pakai Opticell ataupun pakai yang Calbe atau Kalau yang untuk hipergranulasi pakainya yang Opticell yang non border, dia kondisi si foamnya dia lebih tebal dibandingkan bentuknya yang light. Kalau yang light dia lebih tipis, kemudian lebih lentur. Ya, jadi pakainya yang agak rigid untuk menekan si hipergranulasinya. Atau menggunakan foam yang dari Smith Nephew, itu juga bisa karena bentuknya hampir sama, rigid seperti itu. Oke, jadi pilih yang agak lebih tebal ya, Nurse Khairul, dan nggak terlalu lentur ya. Ya, karena kita butuhnya kan dikompresi atau ditekan gitu, Bapak dan Ibu. Jadi cari pilihnya jangan yang lentur. Kalau lentur
belum apa-apa seperti spon bedak gitu ya. Jadi meleot gitu. Jadi untuk kondisi menekan si hipernya itu tidak terjadi gitu. Oke. Oke, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan. Banyak banget pertanyaan yang masuk nih Nurse Hairul ya, tapi Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf sekali gitu ya. Jadi kita sesi untuk live-nya kurang lebih selama 30 menit seharusnya, tapi ini kita udah lewat hampir 1 jam. Tapi tentu aja nih don't worry, kita akan bisa chit and chat, diskusi lagi lanjut di dalam grup. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin tadi pertanyaan itu belum sempat terjawab, silakan bisa daftar dulu ya di bit.ly/medcovazin konsultasi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk ke dalam grup, tapi tentunya akan nunggu dulu approve dari tim admin ya, karena sebenarnya banyak sekali sih yang mau masuk ke dalam grup itu, tapi tentu difilter dulu sama tim dari Medcovazin supaya kita bisa diskusinya juga lebih aman, nyaman gitu di dalam grup. Oke, kita akan ketemu lagi nih Bapak Ibu semuanya di minggu depan ya, dengan wound expert yang berbeda lagi tentunya ya. Jadi saya mau ucapkan terima kasih banyak Nurse Hairul sudah menemani selama kurang lebih 2 minggu ini ya. Semoga sehat selalu dan semoga ilmu yang diberikan sama Nurse Hairul ini bisa benar-benar bisa bermanfaat sekali untuk kami, untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Khairul, Bu Evi. Sama Bu Nur Raffi. Oke.